Latar belakang. Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan, setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa gerakan 30 September terjadi mengakibatkan diberungusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Rumusan masalah. Lahirnya Orde Baru ditandai Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat, yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66 kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura terdiri dari 3 tuntutan, yaitu pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga. Tritura semakin panas karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka. Puncaknya terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Soekarno menurun. Soekarno akhirnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966, Super Semar. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasannya bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Metode indoktrinasi antara lain menerapkan pengajaran P4, pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila di sekolah. Soeharto juga mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila dan melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintahan dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan membentuk pemerintahan republik dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru, terjadi banyak perubahan-perubahan dalam politik dan ekonomi. Sistem pemerintahan di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya yaitu: yang pertama, menerapkan pengajaran P4, pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila di sekolah. Yang kedua, Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Yang ketiga, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara.